Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Sugiono. Saya mahasiswi dari IAIN Manado, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 4 dari kelas HES 4B. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul Metode Penelitian dalam Skripsi. Metode penelitian dalam skripsi. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkan izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan. Yang pertama, pada bulan pertama itu ada pengumpulan data, dan pada bulan kedua untuk pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. Yang kedua ada tempat penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di lingkungan masyarakat untuk penelitian tersebut. Pada bagian kedua ada pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Dengan memilih pendekatan ini, diperoleh data berupa tingkah laku, ucapan, kegiatan, dan perbuatan lainnya yang berlangsung dalam suatu penerapan metode saat proses pembelajaran berlangsung. Pemaparan data yang didapat dari informasi tersebut dijelaskan sewajarnya dengan tidak menghilangkan sifat keilmiahannya. Pada bagian ketiga ada objek dan subjek penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Menurut Nasution menyatakan bahwa definisi objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua ada subjek penelitian dan informan. Hendrarso dalam Suyanto menjelaskan bahwa subjek penelitian akan menjadi informan yang akan memberikan berbagai macam informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi 2 macam, yaitu informan kunci atau subjek penelitian dan yang kedua ada informan tambahan. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian serta terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Sedangkan informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, penentuan subjek penelitian lebih selektif guna membangun generalisasi teoretik. Pada ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Sebagaimana pendapat Nasution bahwa purposive sampling dilakukan dengan mengambil orang-orang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik observasi. Menurut Subagio, observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikologis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Yang kedua ada teknik wawancara. Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara atau interviewer yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun jenis teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara sistematik, yaitu wawancara yang mengarah pada pedoman yang telah dirumuskan berdasarkan keperluan penggalian data dalam penelitian. Yang ketiga ada teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah setiap bahan tertulis, film, dan gambar yang dapat memberikan informasi. Melalui teknik ini, penulis berupaya untuk mencari data dari hasil sumber tertulis melalui dokumen atau apa saja yang memiliki relevansi sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya ada pengabsahan data. Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya.
Agar penelitian ini menjadi sempurna, untuk keabsahan data penulis menggunakan triangulasi, yaitu mengadakan perbandingan antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain. Teknik triangulasi adalah teknik pengabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada 4, yaitu teknik triangulasi dengan sumber, metode, penyidik, dan teori. Untuk memperoleh tingkat keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi, yakni mengadakan perbandingan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dalam penelitian ini meliputi triangulasi teori dan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu perbandingan atau pengecekan balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan observasi dengan data hasil wawancara, membanding apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan membandingkan data hasil wawancara dengan isi dokumen yang dihimpun atau yang berkaitan. Dan pada bagian terakhir ada analisis data. Dalam analisis data diperlukan beberapa tahapan seperti yang diungkapkan Bungin dalam bukunya Analisis Data Penelitian Kualitatif, yakni yang pertama ada data collection atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa proses pemilahan. Yang kedua ada data reduction, yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu. Yang ketiga ada data display atau penyajian data ialah data yang dari kenca penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan. Yang terakhir ada conclusions drawing atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data atau pengurahan data dan data display sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.